Presiden Prabowo Subianto menyebut ada pihak yang mau memisahkan dirinya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini ada presiden baru kali ini loh, yang semacam bucin sama orang yang digantikan. Ada tahu nggak bucin itu apa? Itu budak cinta alias kepati-pati kalau bahasa Jawanya itu. Bisa disebut juga dengan love is blind. Maksud Om Begawan ini, saya nyimak pernyataan Pak Prabowo soal hubungannya dengan Pak Jokowi itu loh. Mestinya ya biasa saja, bukan malah menyebut atau dirinya merasa lucu bila ada orang dianggap mau memisahkan mereka. Ya tidakkah apa yang disampaikan itu bikin rakyat bingung, merasa aneh dan tidak sewajarnya. Yang belum dengar pernyataan Presiden, nih tak tayangkan cuplikannya. Waktu Kepala Negara ngasih sambutan pada Kongres Muslimat NU di Surabaya. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Nah gini. Sepenting apakah perkara kayak gituan harus kita tahu. Masyarakat harus mendengar. Segawat apakah? Ada presiden dan mantan presiden tidak barengan misalnya. Kenapa mesti Pak Prabowo merasa keberatan? Tidak rela, nggak mau dipisahkan. Dan apa pula yang membuat mereka dalam kesatuan tuh? Maksudnya itu mereka satu itu dalam hal apa itu loh? Yang satu presiden dan satu mantan presiden, dan mantan presiden tidak jadi staf presiden atau staf ahli presiden, kan enggak. Apa yang akan terjadi andai kata mereka tidak saling komunikasi atau tidak bertemu lah, atau tidak bertegur sapa itu. Nah, kepala otorita IKN pilih pamitan. Ada suara dari menteri yang mau mundur, Gibran pilih balik ke Solo, atau ngapain? Artinya gini loh, mestinya presiden menjelaskan mau dipisahkan itu dalam hal apa, atau sebutkan sekalian siapa yang mau memisahkan. Nah, pernyataan presiden dengan cara yang begini ini malah membuat masyarakat punya pikiran negatif loh, malah bertanya-tanya, malah berimajinasi liar. Ada tuduhan-tuduhan, ada pikiran-pikiran masyarakat yang dituduhkan pada Pak Prabowo. Om Begawan jadi bingung, memang selama ini Pak Jokowi sama Pak Prabowo tetap bareng gitu. Bersama di soal apa ya? Dan segenting atau serawan apakah mereka misalnya? Keduanya sama-sama dijauhkan itu untuk apa itu? Kalau jauh terus ngapain? Apa yang diutarakan Pak Prabowo ini kok mengesankan kayak orang, ya nyuwun sewu kalau kayak kena orang pelet itu, kena pelet itu. Atau guna-guna. Bisa pula semacam orang kena gendam, nurut gitu loh. Seolah-olah tak sadar atau tidak merasa bicara yang tidak semestinya. Ya kita semua juga tahu. Tempat tinggal keduanya kan beda kota. Mereka tidak lagi bertemu secara rutin tiap hari. Entah rapat kabinet atau diundang acara di daerah. Atau meresmikan sesuatu bersama-sama. Tapi kan masih bisa WA-an harusnya. Video callan atau Zoom bareng. Juga janjian ketemu kan ya bisa sama-sama punya waktu. Pak Jokowi kan waktunya sudah banyak sekarang, 100% dia di rumah. Dan Pak Prabowo kan bisa wirah-wiri. Sebagai presiden kan bebas kemana saja. Saling berkunjung misalnya, mampir atau berkirim hadiah model dulu tuh, waktu dulu kirim surat-suratan. Kan tidak ada pembatasan kayak zamannya COVID. Ya kenapa Pak Prabowo merasa mau dipisahkan dan menuduh ada orang yang mau memisahkan dia? Memang siapa yang mau memisahkan? Nggak ada. Bukannya mereka sudah berpisah. Apakah Pak Prabowo semacam terkena celebrity worship syndrome, yakni kondisi seseorang atau terobsesi dengan orang yang dia idolakan, mengidolakan Pak Jokowi mungkin. Lah apa Pak Presiden tidak ingat? Sekarang dia kan sudah jadi kepala negara. Pak Prabowo itu loh, kepala pemerintahan. Ngapain berpikir masih pengen dekat sama mantan?
Ya urus saja rakyat sama negara. Rakyat itu butuh tanggung jawab untuk dipimpin, untuk disejahterakan. Itu tanggung jawab serta kewajiban yang mesti ditunaikan oleh kepala negara, oleh presiden. Yang beberapa tahun ini sudah diurak-arik sama mantan. Lembaga-lembaga hukum sudah kocar-kacir. Apabila merasa berat, Pak Prabowo masih boleh kok nanya, konsultasi, minta masukan boleh. Nggak ada loh yang membatasi. Tidak memperbolehkan ketemu dengan Pak Jokowi, monggo. Ya kan. Masyarakat tuh nggak mikir kemana-mana. Yang penting masyarakat tuh digagas, disejahterakan. Memimpin Indonesia dengan jujur, baik, lurus. Korupsi itu banyak itu Pak, dipikirkan. Fokus untuk pemberantasan korupsi, nggak usah mikir deket sama jauh sama Pak Jokowi urusannya apa dengan rakyat itu. Memang kalau dekat dengan Pak Jokowi rakyat bisa sejahtera, atau kalau jauh dengan Pak Jokowi rakyat bisa kocar-kacir, kan enggak. Ya buatlah komunikasi sama mantan presiden dan dengan mantan-mantan presiden yang lain. Wah, ini jangan-jangan tanpa sadar ini sebuah pengakuan bila dirinya kewalahan tidak sanggup jadi presiden, bisa. Ini kan masyarakat jadi berpikir liar, Pak. Ini Om Bengawan cuma nanya, bukan memvonis itu. Hanya jangan-jangan. Ya emang siapa sih yang kemarin-kemarin ada yang kritik, bersuara keras menyebut presiden tidak boleh deketan sama Pak Jokowi. Perasaan nggak ada tuh. Apa Pak Prabowo merasa keberatan? Banyak kritik ditujukan kepada Jokowi. Tapi kebingungan melakukan pembelaan. Karena memang benar gitu. Mau dibela malah kena sendiri. Lalu berdalih merasa mau dipisahkan gitu. Apa kemudian misalnya Pak Jokowi diadili terus divonis bersalah, Pak Prabowo merasa dijauhkan, kan ya enggak gitu. Nah, Pak, kekuasaan itu sekarang berada di genggaman Pak Prabowo. Munculnya banyak tulisan adili Jokowi atau demo mahasiswa di Jogja, Surabaya, serta konvoi di warga Solo. Itu hanya aspirasi, rasa kekecewaan masyarakat. Anda yakin dan bekerja dengan benar, tidak perlu takut dong sama aspirasi rakyat. Aparat penegak hukum saja ngurusi banyak kasus, wae loh. Banyak yang nggak rampung kok, belum tuntas kok. Ngapain mikirin tentang Pak Jokowi? Itu pagar bambu belum selesai. Korupsi timah belum selesai. Banyak itu. Apalagi ini pemangkasan anggaran masih morat-marit, rakyat akan terasa ketakutan dengan kebijakan-kebijakan yang saat ini bergulir. Oke lah, bila Jokowi memang berjasa dalam perjalanan politiknya, Pak Prabowo tuh punya andil meraih kursi presiden. Tapi pikirkan nasib rakyat itu lebih penting. Lah kok malah mikir orang yang digantikan. Bisa jadi dong apa pemimpin-pemimpin kita ini. Ya kayak beginian ini seringkali bikin rakyat makin sengsara loh. Fakta bahwa omongan presiden menunjukkan para pejabat negara itu lebih sering dan sangat suka memikirkan nasib pejabat lain yang pernah membantunya, utang budi dan sebagainya. Gimana perasaan rakyat dengar kayak gituan itu? Grantes itu. Rakyat semakin grantes, ngenes. Awak jadi do lemes. Gimana nggak lemes? Kita sebagai rakyat seolah-olah berada di urutan entah keberapa yang baru dipikirkan sama Pak Prabowo. Itu pun kalau ingat, Pak Prabowo ngapain sih memikirkan Jokowi? Wong dia baik-baik saja kok. Bisa ke luar negeri, ke Emirat Arab sana, bisa main-main naik pesawat pulang pergi, uangnya masih banyak, kekayaannya masih berjibun. Ada apa? Keamanannya juga dijamin negara. Masih dapat uang pensiun juga, rumahnya di Solo tuh gede banget, itu dibangunkan negara. Lah bapak nggak tahu tuh. Tuh yang antri di depan rumahnya itu yang mau ketemu tuh, yang pengen foto bareng, delitir Pak. Masa sih kepala negara kita sempat-sempatnya kepikiran satu nama daripada mumet mikirkan 280 juta rakyat nyawa yang lain. Lah kritik atau suara keras kami pada Jokowi itu disebabkan kondisi negara sekarang ini lebih ngenes lagi, lebih susah dan tambah parah. Karena 10 tahun Pak Jokowi memimpin ada beberapa kebohongan-kebohongan. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang merusak tatanan.
hukum diperkosa, segala sesuatu digunakan, difungsikan untuk kepentingan-kepentingannya. Untuk kepentingan-kepentingan Pak Jokowi, mendudukan anaknya sebagai wakil presiden, sebagainya. Banyak itu masyarakat paham, ngerti itu. Tidakkah semestinya Pak Prabowo mendengar apa yang disuarakan rakyat, bukan malah pasang badan? Buat orang yang disebut sebagai besti itu, apa seorang mantan Danjen Kopassus, nutup mata pada pengkhianatan yang dilakukan Presiden ke-7 pada partai lamanya. Iya, itu menjadi tolok ukur seorang pemimpin harusnya. Ingat loh, PDIP itu berjasa dalam 24 tahun perjalanan politik dia. Setelah semua diraih, Partai Bu Mega dihempas begitu saja, bahkan mau dihancurkan. Apa Pak Prabowo nggak tahu? Dan Pak Prabowo harusnya berterima kasih pada PDIP, pada Bu Mega. Dan sekarang PDIP masih partai yang kuat. Pak Prabowo baru merasakan kebersamaan 5 tahun loh. Seolah-olah Jokowi adalah individu yang paling mulia di bumi ini. Mestinya Pak Prabowo introspeksi. 2 kali pilpres dikalahkan dengan orang yang sama. Dan tahun lalu, yang milih itu rakyat, bukan Jokowi yang memenangkan. Begitu dapat, begitu menang pilpres dan wis menjabat, kenapa malah memikirkan presiden sebelumnya? Ini pegawai ini nggak kebayang ini mendengar pernyataan tadi. Gimana tuh 58% pemilihnya? Dan itu kayak nggak dianggap juga itu pendukungnya yang 58%. Ngapain Pak Prabowo memikirkan Pak Mantan? Sedangkan rakyat hari-hari ini menghadapi banyak persoalan yang menyusahkan. Banyak PHK, gas berantri kemana-mana. Banyak orang susah untuk masak karena gas dan sebagainya. Itu yang harus dipikirkan, Pak. Rakyat harus penggalih kalau bahasa Jawanya itu. Difokus untuk memberikan rakyat. Tidak hanya itu, orang-orang yang selama ini gandul membantu, ikut menggarap atau terlibat di pemerintahan. Banyak yang kena dampak loh, jangan salah. Contoh itu, pekerja proyek infrastruktur sebanyak 2,1 juta terancam menganggur itu. Kemudian beberapa ratus kontributor RRI dan TVRI di berbagai wilayah kehilangan kontrak mereka. Itu yang dipikirkan, Pak. Masalah banyak. Puluhan ribu tenaga kontrak kementerian juga Pemda mengalami nasib yang sama. Dan rakyat itu memiliki pandangan. Ngapain Presiden memikirkan hubungan sama Pak Jokowi? Apakah bisa memberikan solusi bagi ribuan bahkan jutaan orang yang mau kehilangan pekerjaannya? Ini rakyat menangis, Pak. Ini banyak bekas menterinya yang masih punya jabatan. Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, yang masih dipegang pejabat yang dulu juga diangkat sama Presiden ke-7 itu. Ditambah masih ada ketua relawan seperti Bang Noel, Budiari, kan jadi menteri pula itu. Yang paling nyata adalah anaknya jadi wakil presiden. Punya posisi yang tidak main-main. Apalagi yang mesti diresahkan sama Pak Prabowo. Bila pun di luaran, di berbagai medsos hingga konten YouTube ada yang masih mengkritik Jokowi. Ya, hal itu yang hal biasa. Sebagai sebuah kewajaran di alam negara demokrasi di Indonesia ini. Nggak usah khawatir. Kalau pejabat kerja beneran, ngapain rakyat harus susah, harus mengkritik. Tapi faktanya, kenyataannya banyak pejabat yang nggak mikir rakyat. Yang justru membuat kesengsaraan rakyat. Contoh baru saja gas melon, Pak. Menteri yang tidak becus untuk memberikan kebijakan, akhirnya kebijakan yang tidak bijak. Memperkeruh permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat menderita. Apa Pak Prabowo lupa? Ketika 2014 Pak BY dikritik habis-habisan. Pak BY biasa-biasa saja tuh. Belas tidak ada pembelaan apapun dari Jokowi. Saat Pak BY jadi presiden, banyak yang kritik Bu Mega. Juga biasa-biasa saja tuh. Tidak dibelain presiden yang masih menjabat. Lagian siapa sih orang-orang yang mantan presiden yang tetap jadi menteri sewaktu presidennya diganti? Rata-rata semua ya diganti. Bila pun ada Kapolri atau Panglima TNI belum diganti, ya tinggal nunggu masa pensiun mereka atau mendapat penugasan lain, gampang. Nah, kondisi-kondisi begini ini sangat mengherankan. Bikin senewen ini dan gregetan di hati rakyat, termasuk Begawan. Begawan jadi melu getem-getem ini.
Ini sebenarnya kenapa? Ngapain seorang kepala negara ngurus mantan presiden yang dia gantikan? Sedangkan rakyat banyak yang kelimpungan ini. Ini rakyat dan masalah yang dianggap negara, dihadapi negaranya. Makin hari makin berat, Pak. Makin lama tambah banyak, tambah waktu, makin tinggi tekanan. Nah ini tugas Pak Prabowo yang haruskan meringankan beban rakyat. Itu yang jauh lebih crowded, ruwet, jelimet yang harus dipikirkan. Fokus pemikiran Pak Prabowo untuk meringankan beban rakyat. Untuk memberi solusi-solusi yang sekarang banyak terjadi permasalahan di masyarakat. Tadi sudah saya sebutkan, akan banyak PHK, akan banyak putusan hubungan kerja. Banyak pekerja-pekerja kehilangan pekerjaan. Itu yang harus difokus, dipikirkan oleh para pejabat. Terutama Pak Prabowo. Nah, penegakan hukum di berbagai kasus. Ya amburadul. Program makan bergizi yang ngabisin duit triliunan dipaksa jalan. Orang yang diangkat jadi menteri maupun wakil menteri juga diragukan kemampuannya. Ya yang ginian ini mestinya loh jadi perhatian besar Pak Prabowo, harus diprioritaskan. Lebih diutamakan buat dibereskan, Pak. Bukan diabaikan. Gimana negara ini mau maju? Andai presiden kepala negara malah terbebani sama jasa balas budi dengan nasib orang yang sudah dijamin sama negara. Yang juga mesti kita merasa janggal nih. Siapa yang mau misah-misahkan keduanya antara Pak Prabowo dengan Jokowi? Caranya juga bagaimana? Terus ada dianggap pisah. Apa yang tidak bisa? Keduanya bertemu lagi kan bisa. Maksudnya gini loh, kalau salah satu dari Pak Prabowo atau Jokowi terus mau bertemu, siapa yang akan menghalangi? Masyarakat nggak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang bisa melarang? Adakah pasal atau hukum yang dilanggar? Nggak ada. Kan plus tidak ada hal yang bisa menjauhkan keduanya. Kecuali itu mau mereka sendiri. Maunya Pak Prabowo atau maunya Jokowi sendiri. Nah, secara subjektif Om Begawan menilai ini bukan karakter ketua umum Gerindra loh yang saya lihat. Pak Prabowo itu seorang patriot sejati yang punya ketegasan dalam memimpin. Dia seorang militer dengan bintang 4 di pundaknya. Bukan stilnya Pak Prabowo ini bicara sesuatu yang sebenarnya selama ini tidak pernah dibicarakan oleh publik. Nah, mengapa ada kesan Pak Prabowo merasa dirinya dipisahkan dari Jokowi? Nah, apakah setelah lengser dari jabatan Pak Prabowo merasa pengaruh Jokowi itu masih kuat dalam kepemimpinannya? Jadi malah ungkapan ini untuk nyindir Pak Jokowi gitu. Ya mungkin bisa. Yang mestinya yang presiden kritik, orang-orang yang sowan ke rumahnya itu bukan malah bicara sebaliknya. Iya sih ini. Atau ada beberapa menteri itu, para pembantunya sewaktu rapat ketika membahas sesuatu selalu menyebut-nyebut nama Jokowi. Mungkin muji-muji dia. Lambonek merasa gak sreg, ganti saja mereka. Tidak perlu playing victim di acara Muslimat NU. Kan jadi kita salah duga itu. Menilai Pak Prabowo sebagai rakyat, menilai Pak Prabowo kan jadi liar pikiran-pikiran kita. Akhirnya keliru tebakan, nggak pas memperkirakan. Sudah jujur, sebenarnya gimana? Atau janjanya itu seperti apa? Pak Prabowo maunya seperti apa ini? Jadi kan mau nyanyi lagu Jasleng atau gimana ini? Yang lagunya ini. Ku tak bisa jauh darimu. Nah, itu aja.